sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Amin. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Kami nyatakan kepada Tuhan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya. Engkau ada bersamaku Tuhan, Engkau menyertaiku. Ku bersyukur kepadamu, terima kasih ya Bapakku. Haleluya. Engkau ada melihat kami Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh ada, Engkau sungguh melihat setiap hal yang kami alami, setiap hal yang kami lewati Bapak. Dan lewat pujian ini kami nyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya jawaban, Tuhan satu-satunya menara. Engkau ada melihat setiap pergumulan anak-anakmu. Engkau ada dan melihat setiap kesulitan yang dihadapi anak-anakmu. Karena itu Bapa, kembali kami hari ini, kami mau memulai hari bersama Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu segala-galanya buat kami. Berfirman buat kami Bapa. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali pagi ini kita ada dalam Morning Devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan bersama dengan Tuhan kita berjalan melewati hari-hari kita dan kita menuju pada kemenangan. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal ke-7 ayat yang ke-3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara dikasih Tuhan, Gideon menghadapi bangsa Midian, orang-orang Midian. Bangsa Israel menghadapi serangan orang Midian, di mana mereka juga mengalami ketakutan, mereka mengalami ancaman, menghadapi ancaman. Tetapi Gideon dikuatkan Tuhan, maju karena lewat tanganmu aku akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah saudara dikasih Tuhan, ketakutan adalah hal yang rasanya buat kita wajar, ya biasalah. Wajarlah kita takut, kita masih manusia. Wajarlah kita khawatir, kita masih manusia. Tetapi saudara, ternyata Tuhan itu gak suka sama orang-orang yang penakut. Beda sama, bukan penakut artinya saudara takut sama tikus, saudara takut sama binatang-binatang yang menjijikkan, saudara takut sama kecoa gitu ya. Bukan takut soal itu. Tetapi lebih takut kepada hal-hal yang kita belum lewati, kita belum hadapi, tapi kita sudah takut, kita sudah khawatir saudara. Nah, takut itu ada dua macam. Takut yang positif sama takut yang negatif. Takut yang positif tentu itu yang Tuhan suka, takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, takut melanggar firman Tuhan, takut melakukan kesalahan, takut kalau kita berbuat hal-hal yang melukai hati Tuhan. It's good, itu bagus, takut yang positif. Tetapi yang kita mau bahas hari ini, yang kita mau belajar hari ini adalah takut yang negatif. Takut yang negatif adalah takut tentang masa depan. Takut kalau kita melewati hari ini, apakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan buat mujizat buat saya? Kita takut terhadap hal-hal yang belum terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita belum berjuang, kita takut. Kita belum hadapi, kita takut. Takut saya gagal nih dalam menghadapi ujian hidup ini. Takut saya nggak bisa mencapai apa yang saya mau. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Tuhan berikan roh yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi nggak ada lagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Saudaraku, kita harus hadapi, kita harus lawan ketakutan kita. Sama-sama bilang, saya harus lawan. Ketakutan saudara tentang apa? Tentang masa depan anak-anak. Saya takut nih anak-anak saya masa depannya seperti apa. Ada seorang ibu, dia takut. Aduh, saya takut Bu Pendeta, gimana kalau anak saya nanti besarnya dia dapat menantu yang sayang sama dia atau enggak. Nanti dia masa depannya dia bisa menghidupi keluarganya, atau dia nanti dapat mertua yang galak sama dia. Terus satu kali ibu ini ditanya sama hamba Tuhan, ibu takut sama masa depan anak ibu. Memang anak ibu sudah umur berapa? Anak saya baru 2 tahun Bu. Baru 2 tahun sudah begitu ketakutan akan masa depan yang masih jauh terhadap anaknya. Inilah yang Tuhan tidak mau terhadap anak-anaknya, kita takut. Saudara yang dikasih Tuhan, lawan ketakutan ini. Lawan ketakutan di dalam kita, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang takut. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan terhadap kita. Tuhan gak suka sama orang-orang yang penakut. Lawan ketakutanmu, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang takut. Takut negatif tentunya. Yang kedua, ternyata penakut itu bisa menular. Ya kan, kalau kita baca di Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga ini, siapa yang takut dan gentar, Tuhan bilang pulang. Ternyata dari 32 orang ada 22 orang yang pulang. Saya percaya itu dari mungkin beberapa orang mundur pulang, yang lainnya mengikuti. Dia takut, gue takut juga di. Dia takut. Saudara tahu, kalau di rumah kita suami kita takut, istri mau nggak mau juga, iya ya takut juga ya. Istri takut, anak-anak lihat mama papa takut, iya takut nih kita. Karena satu orang yang takut, ketakutan itu bisa menular, menyebar. Akhirnya ketakutan itu menjadi satu virus yang luar biasa mematikan, memberikan energi yang negatif terhadap orang-orang sekitar kita. Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang kuat,
Orang-orang yang berani menghadapi tantangan itu juga memberikan kekuatan buat orang-orang sekeliling kita. Ayo kita lawan rasa takut, karena rasa takut Tuhan tidak suka. Yang kedua, rasa takut bisa menular. Dan yang ketiga, orang yang penakut tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang penakut gak akan pernah lihat mujizat Tuhan, karena dalam hatinya lebih besar ketakutannya daripada Tuhannya yang besar. Orang yang takut, Tuhan tidak pernah izinkan lihat mujizat, karena dia kalah sebelum berperang, karena dia kalah sebelum maju untuk melihat kemuliaan Allah. Nah, karena itu bagaimana nih supaya kita menjadi orang-orang yang tidak takut? Gimana nih caranya supaya kita kuat, supaya kita berani menghadapi tantangan dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, tips agar kita tidak menjadi orang yang takut. Pertama, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah barisan Israel, Allah yang selalu menyertai kita. Kita harus percaya bahwa Dia Allah yang bersama kita, menyertai kita. Dia Allah Immanuel, ya kan? Dia kuatkan kita, kata pujian. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau selalu menjaga, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu bersamaku di setiap musim dalam hidup kita. Makanya waktu musim itu baik, kita percaya Tuhan hadir. Tapi waktu musim itu tidak baik, musim dimana kita ada masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, masalah yang satu belum kelar, udah datang lagi sama teman-temannya. Seperti kemarin 2 malam lalu saya kunjungi salah satu jemaat. Dia bilang, Bu, masalah saya secara pribadi belum kelar, masalah keluarga kami belum kelar, ada lagi masalah dari luar, datang lagi menghadang. Ini yang sering kali kita dengar istilah masalah datang gak sendiri, bawa teman-temannya, saudara, ya kan? Tetapi apakah respon kita? Kita mau percaya Tuhan tetap ada menyertai kita, atau kita mau bilang, ya bener nih, Tuhan gak ada nih, buktinya masalah dalam hidup saya banyak. Tetapi sebagai orang-orang yang berani di hadapan Tuhan, kita mau berkata, Allah Immanuel, Allah yang menyertaiku, Allah yang selalu ada berjalan bersamaku, dan hadapi setiap masalah, aku tidak akan takut. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang takut? Yang pertama, percaya Allah menyertai kita. Yang kedua, kita pegang janji-janji Tuhan. Jangan pegang janji orang lain. Jangan kita dengar gosip, hoax, kita dengar berita-berita yang menakutkan. Wah, COVID naik lagi nih. Wah, Omikron, BA4, BA5 makin banyak. Boleh kita tahu informasi itu, tetapi fokus kita tetap terhadap janji Tuhan, bahwa masa depan yang penuh harapan menjadi bagian saya, bahwa hari depan saya penuh dengan damai sejahtera, bahwa rancangan Tuhan rancangan yang ajaib, rancangan yang luar biasa, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita fokus sama janji Tuhan, makanya renungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita fokus sama janji Tuhan, kita nggak akan punya pikiran untuk fokus sama masalah, untuk fokus sama persoalan, untuk fokus sama ketakutan-ketakutan kita. Jadi menghindari ketakutan, atau supaya kita terhindar dari rasa ketakutan, ayo kita fokus sama janji Tuhan, sama berkat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang pasti menepati. Yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita jadi orang yang tidak takut? Ini yang penting, yang seringkali dilupakan orang. Karena yang percaya, tentu setelah kita percaya Allah Immanuel bersama kita. Yang kedua, setelah kita pegang janji-janji Tuhan. Yang ketiga, tadi Gideon, kisah Gideon ini. Ada 32 orang, 22 orangnya tuh ketakutan pulang. Tapi masih ada 10.000, 22.000 maksud saya, 32.000, 22.000-nya pulang karena ketakutan. Sisa 10.000. 10.000 ini berani maju berperang menghadapi bangsa Midian. Nah, yang ketiga ini dia. Bagaimana agar kita menjadi orang yang tidak takut? Yang terakhir, yang penting, kita harus memiliki komunitas rohani yang baik. Amin. Selama kita punya lingkungan, kita punya komunitas, kita punya orang-orang support system yang menguatkan kita. Betul masalah kita berat, betul masalah kita mungkin, aduh saya kalau sendiri gak mungkin. Tetapi ada saudara kita, ada teman kita, ada pemimpin rohani kita, dia menguatkan, dia mendoakan, dia bilang kamu gak usah takut. Ada teman-teman komsel kita mungkin yang bilang, saya berdoa ya buat kamu ya, saya dukung kamu ya, kamu gak sendiri, kami ada bersama dengan kamu. Wow, itu bisa memberikan kita kekuatan ekstra, memberikan kita support system yang luar biasa. Mungkin masalahnya sangat berat, tetapi waktu ada dukungan orang-orang sekitar kita, dia bukan hanya mendukung lewat
telepon, lewat suara, mungkin juga membantu kita. Tetapi yang paling luar biasa, mereka mendukung kita di dalam doa. Itu yang kita nggak bisa dapatkan kalau kita sendirian, saudara. Kita nggak akan bisa kuat kalau kita sendiri. Tapi waktu ada komunitas, ada persekutuan rohani kita yang mendukung kita, mendoakan kita, mensupport kita, itu juga yang menjadikan kita orang-orang yang kuat. Karena itu yang percaya, yang pertama yang percaya, kita harus yakin bahwa Dia Allah Immanuel, Dia menyertai kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dengan itu kita yakin, saya tidak akan takut. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak takut? Kita harus pegang janji Tuhan. Ayo komitmen hari ini, saya mau pegang janji Tuhan. Janji suami bisa berubah. Dia boleh ngomong di hadapan pendeta, saya berjanji akan setia kepadamu. Kita pegang janji itu, kita kecewa, saudara. Suami bisa nyakitin kita, bisa kecewain kita. Tapi waktu kita pegang janji Tuhan, Dia berjanji apa? Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Artinya, bukan hari ini saja Dia tolong kita. Bukan sampai bulan depan Dia tolong kita. Tahun depan Dia tolong kita. Tapi janji Tuhan untuk selama-lamanya Dia menyertai kita. Itulah janji Tuhan dan itu pasti. Amin. Pasti. Tidak ada yang gagal setiap janji Tuhan. Fokus sama janji Tuhan. Pegang janji-janji Tuhan. Yang ketiga, ayo kita mulai punya komunitas. Kalau saudara belum punya komunitas rohani, cari orang-orang yang punya persekutuan. Di mana ya saya bisa bertumbuh, di mana ya saya bisa menjadi berkat, di mana ya saya punya orang-orang yang bisa mendukung saya, mendoakan saya. Karena itu saudara, ayo lakukan firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Maka ketakutan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tidak ada ketakutan lagi akan masa depan kah, akan masalah kah, akan persoalan yang berat kah, masalah ekonomi. Mungkin engkau sedang menghadapi masalah keuanganmu, mungkin sedang takut, galau, khawatir. Tapi hari ini Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan yang besar, yang berjanji, Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami diberkati, kami dikuatkan, kami diingatkan Tuhan. Ada 32 orang yang maju berperang bersama Gideon melawan bangsa Midian. Tetapi Tuhan berfirman, kalau ada yang takut dan gentar, mereka harus pulang. Kami nggak mau, Tuhan bilang, karena takut dan gentar yang ada dalam hidup kami tidak dapat melewati atau mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berkata, di dalam hidup kami, di dalam bagian hidup kami, Bapak, tidak ada roh ketakutan. Karena roh dari Tuhan memberikan kasih, membangkitkan iman, membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Ini yang kami harus pegang, Bapak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tidak akan takut lagi hadapi hari-hari depan kami berjalan bersama Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Kami fokus pada janji Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan. Janji-Mu, janji yang teruji. Dan yang terakhir, kami mau punya komunitas yang kuat di dalam Engkau. Kami mau saling mendoakan, kami saling mendukung. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu. Sepanjang hari ini hidup kami diberkati, pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, kesehatan diberkati Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini kami berjalan dalam janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.